Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai chapter 1 konsep dasar metode penelitian kuantitatif. Oke, baik, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai chapter 1, kita sedikit flashback atau kita kilas balik mengenai mata kuliah yang pernah didapat oleh rekan-rekan sekalian, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Saya yakin rekan-rekan sekalian itu sudah pernah atau sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu syarat untuk mengambil mata kuliah yang saya ampu sekarang, yaitu metode penelitian kuantitatif, adalah rekan-rekan harus sudah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sebenarnya mata kuliah metode penelitian kuantitatif itu merupakan satu bagian atau masih satu bagian dengan mata kuliah metodologi penelitian. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah pernah mendengar macam-macam metodologi penelitian. Misalnya ada metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kombinasi atau baik. Intinya pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengingat, merefresh kembali apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah rekan-rekan dapatkan ketika mengambil atau mempelajari mata kuliah metodologi penelitian terdahulu. Baik, sekiranya untuk pertemuan kali ini akan ada 4 agenda yang perlu kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian metode penelitian itu sendiri. Kemudian agenda yang kedua, kita akan membahas macam-macam metode penelitian. Agenda yang ketiga, kita akan membahas perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bedanya itu apa sih? Kemudian yang keempat, karena kita nanti fokusnya di metode penelitian kuantitatif, lalu kapan sih metode penelitian kuantitatif itu bisa digunakan? Kurang lebihnya itu nanti 4 agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kedua kali ini. Langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode penelitian. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah sudah mengetahui apa itu sih metode penelitian ketika rekan-rekan mempelajari mata kuliah metodologi penelitian di semester sebelumnya. Nah, di sini saya ambil beberapa pendapat mengenai metode penelitian yang disampaikan oleh para ahli atau pakar di bidang metode penelitian. Yang pertama ada Stephen Darkshire dan Jennifer Turlow. Di tahun 2010 mereka berpendapat bahwa penelitian itu merupakan suatu cara yang sistematis. Nah, kata kuncinya sistematis. Suatu cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Jadi ada yang dipresentasikan dari hasilnya tersebut, dari hasil penelitian itu. Kemudian Creswell pada tahun 2014 dia berpendapat bahwa metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, kemudian analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan suatu penelitian. Oke, jadi pendapatnya hampir sama ya, diawali dari collection data, kemudian analisis, kemudian diinterpretasikan. Jadi kurang lebih seperti ini. Secara umum, metode penelitian itu dapat diartikan sebagai cara ilmiah. Nah, cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, tadi kan mengoleksi data, mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini ada 4 kata yang sengaja saya warnain warna biru karena itu merupakan titik berat dari pengertian metode penelitian secara umum. Nah, akan kita bahas satu persatu terkait 4 kata kunci tersebut.
Nah, tadi dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini ada 4 kata kunci. Yang pertama cara ilmiah, data, kemudian tujuan, dan kegunaan. Oke, akan kita bahas satu persatu. Cara ilmiah maksudnya bahwa kegiatan penelitian itu harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang ilmiah yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh khalayak. Nah, ciri-ciri keilmuan itu sendiri ada 3. Yang pertama rasional, kemudian ada empiris dan sistematis. Rasional di sini maksudnya bahwasanya suatu penelitian itu harus bisa diterima oleh akal sehat, bisa masuk akal seperti itu ya. Kemudian ciri keilmuan yang kedua adalah empiris. Empiris di sini maksudnya bahwa cara-cara yang dilakukan dalam suatu penelitian itu harus bisa diamati oleh indera manusia. Contoh yang bukan empiris itu seperti ini. Misalkan kita mau mengadakan suatu penelitian, judulnya itu cara memperkaya diri melalui ilmu perdukunan. Udah jelas salah ya, itu nggak empiris. Kenapa? Karena ilmu perdukunan itu kan nggak bisa diamati oleh indera manusia. Kemudian ciri keilmuan yang ketiga adalah sistematis. Sistematis di sini maksudnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang logis. Nah, jadi harus ada urutannya. Tidak bisa kita menyimpulkan penelitian terlebih dahulu tanpa menemukan suatu masalah. Jadi urut dulu, kita menemukan masalah, kemudian merumuskan masalah, dan seterusnya sampai membuat suatu kesimpulan. Kemudian kriteria atau kata kunci yang kedua adalah data. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris. Nah, di sini kriteria data empiris itu ada 3. Yang pertama valid, kemudian reliable, dan objektif. Maksudnya bahwa data-data yang diperoleh melalui suatu penelitian itu data yang bisa dipertanggungjawabkan kevaliditannya maupun kereliabilitasannya, dan sifatnya objektif, bukan subjektif. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, di sini ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama adalah menggambarkan, kemudian membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan. Menggambarkan berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Nah, contohnya misalkan profil pembeli handphone merek iPhone di Pekalongan. Nah, berarti kan menggambarkan konsumen pembeli handphone iPhone di Pekalongan itu seperti apa. Kemudian yang kedua membuktikan. Membuktikan di sini maksudnya artinya bahwa data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap suatu informasi ataupun teori ataupun kebijakan yang ada. Contohnya misalkan ingin membuktikan pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas di Gria Batik Mas, seperti itu misalnya ya. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga yaitu mengembangkan. Artinya bahwa tujuan penelitian kita akan memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan maupun teori yang telah ada. Contohnya misalkan pengembangan model pemasaran produk baru, misalkan produk batik yang efisien dan efektif. Judul penelitiannya mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian yang keempat yaitu menemukan. Menemukan artinya apa? Artinya bahwa mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Nah, contohnya misalkan potensi penghasilan atau sumber penghasilan masyarakat Pekalongan non industri batik. Jadi kita menemukan potensi pemasukan atau penghasilan lain di luar produksi batik
untuk warga Pekalongan. Kemudian tujuan penelitian untuk menciptakan berarti kita membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Misalkan kita ingin membuat penelitian mengenai pembuatan robot untuk mencuci piring dan sebagainya. Itu berarti kita menciptakan produk yang belum ada. Kemudian kata kunci yang keempat adalah kegunaan. Jadi di sini kegunaan penelitian itu ada 4. Yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah itu misalnya seperti ini. Penelitian yang dilakukan itu kenapa sih setelah sekian tahun Indonesia merdeka itu Indonesia itu belum mampu memproduksi pesawat sendiri, padahal indeks pengembangan manusia di Indonesia itu rankingnya lebih tinggi daripada negara-negara yang bisa memproduksi pesawat sendiri, misalnya seperti itu. Masalahnya apa sih, kita pahami ya. Kemudian kegunaan penelitian yang kedua adalah memecahkan masalah. Contohnya kita ingin menemukan suatu kebijakan yang dapat mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi kita memecahkan masalah pengangguran dengan membuat suatu kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Kemudian kegunaan penelitian yang ketiga adalah bersifat antisipasi masalah. Misalnya penelitian untuk menemukan cara agar tidak terjadi kebakaran gedung-gedung, atau bisa juga penelitian untuk menemukan cara antisipasi ketika adanya gelombang tsunami, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kegunaan penelitian yang terakhir adalah membuat kemajuan. Nah, membuat kemajuan itu sama tadi, sesuai dengan tujuan yang terakhir. Tujuan penelitian yang terakhir adalah menciptakan. Jadi di sini membuat kemajuan berarti membuat sesuatu yang belum pernah ada. Contohnya tadi adalah robot untuk mencuci piring. Oke, kita menuju ke agenda yang kedua, yaitu membahas macam-macam metode penelitian. Di sini ada 3 metode penelitian yang sering kita dengar. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, contohnya adalah survei dan eksperimen. Kemudian yang kedua ada metode kualitatif, contoh paling gampang adalah case study. Kemudian yang ketiga adalah metode kombinasi. Metode kombinasi ini merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme itu menganggap bahwa suatu fenomena atau realitas itu dapat diamati, dapat diukur. Jadi sifatnya dia itu nyata. Sesuatu itu pasti bisa diukur, bisa diamati. Nah, itulah filsafat positivisme. Kemudian pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen penelitian, misalnya instrumen kuesioner, kemudian ada wawancara terstruktur dan sebagainya. Dan analisis datanya ini bersifat statistik. Jadi kita akan menguji metode kuantitatif itu menggunakan uji statistik. Kemudian tujuan dari metode kuantitatif ini sendiri adalah untuk menggambarkan dan menguji hipotesis. Nah, di sini saya tekankan hipotesis. Salah satu yang membedakan antara metode kuantitatif dan kualitatif bahwasanya pada metode kuantitatif itu terdapat hipotesis, sementara di metode kualitatif tidak ada. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini berlandaskan pada filsafat positivisme yang sifatnya lebih subjektif dan multi realita. Jadi sifat dari metode kualitatif ini sendiri lebih subjektif. Subjektif di sini dalam artian adalah subjektif dari si peneliti. Kemudian teknik pengumpulan data pada metode kualitatif itu menggunakan triangulasi, baik itu triangulasi data, triangulasi waktu, dan sebagainya. Kemudian hasil pada metode kualitatif itu lebih menekankan pada pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi. Generalisasi yang dimaksud di sini adalah generalisasi dari kesimpulan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Jadi
dalam metode kualitatif itu hasil kesimpulannya tidak bisa mengeneralisasi seluruh populasi. Jadi yaitu hasilnya itu ya sebagai hasil sampel itu sendiri, tidak bisa mengeneralisasi bahwa hasil ini bisa digunakan untuk seluruh populasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, metode kombinasi atau mixed method. Landasannya yaitu filsafat pragmatisme. Pragmatisme ini merupakan kombinasi dari positivisme dan post-positivisme. Nah, jadi teknik pengumpulan datanya pun menggunakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, baik berdasarkan tes, kuesioner, wawancara terstruktur, triangulasi, dan sebagainya. Nah, yang membedakan di sini adalah hasil penelitiannya. Hasil penelitian pada metode kombinasi itu digunakan untuk memahami makna dan membuat generalisasi. Jadi karena di sini metode kombinasi juga menggunakan metode kuantitatif, maka hasil atau kesimpulan penelitiannya bisa digunakan sebagai generalisasi dari sampel yang diteliti. Ya, seperti itu. Lanjut ke agenda yang ketiga, kita membahas tentang apa sih perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya menjelaskan atau mengemukakan ada beberapa aspek yang kita dapat dari pengertian penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi. Yang pertama dari aspek desain. Penelitian kuantitatif dia desainnya lebih spesifik, lebih jelas dan lebih rinci karena dia sifatnya lebih terstruktur. Sementara kualitatif desainnya itu lebih umum dan lebih fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya bahwa sewaktu-waktu desain penelitian kualitatif bisa dirubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian untuk tujuan itu sendiri, pada penelitian kuantitatif salah satu tujuannya itu untuk menunjukkan hubungan antara variabel, biasanya antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian tujuan lainnya untuk mencari generalisasi. Generalisasi di sini tadi maksudnya adalah bahwa kesimpulan yang didapat dari suatu sampel itu bisa mewakili keseluruhan populasi. Sementara di penelitian kualitatif tujuannya adalah untuk menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna dari suatu penelitian. Kemudian aspek yang ketiga terkait dengan teknik pengumpulan data. Pada penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, observasi, wawancara terstruktur maupun tes. Kemudian pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya biasanya menggunakan triangulasi, dokumentasi, dan sebagainya. Aspek yang keempat yaitu aspek data. Pada penelitian kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan menggunakan instrumen. Jadi data yang diperoleh merupakan data hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan menggunakan instrumen, baik itu tadi melalui kuesioner, melalui tes, melalui observasi, dan sebagainya. Sementara data yang digunakan pada penelitian kualitatif biasanya berupa dokumen pribadi maupun catatan yang ada di lapangan. Nah, kemudian dari aspek sampel, pada penelitian kuantitatif, sampelnya cenderung lebih besar daripada kualitatif. Kemudian sifatnya lebih representatif daripada yang kualitatif. Biasanya pada penelitian kuantitatif, sedapat mungkin dia teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik random. Nah, dan biasanya sampelnya juga sudah ditentukan sejak awal. Sementara pada sampel kualitatif itu cenderung lebih kecil, tidak representatif. Teknik pengambilan sampelnya berdasarkan purposive ataupun snowball. Kemudian sampelnya itu berkembang, jadi tidak ditentukan sejak awal. Ya walaupun ditentukan sejak awal, tapi dia bisa berkembang sesuai dengan desainnya tadi, fleksibel. Jadi nanti ketika di lapangan kita menemukan kondisi yang berbeda, kita sampelnya bisa ditambah ataupun dikurangi. Kemudian aspek yang terakhir dari sisi analisis,
Pada kuantitatif biasanya untuk menguji suatu hipotesis, sedangkan pada penelitian kualitatif dia lebih cenderung mencari pola atau model maupun teori, dan dia analisisnya itu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Sementara pada kuantitatif itu analisisnya setelah pengumpulan data. Setelah data semua terkumpul baru dilakukan analisis. Baik, kita masuk ke agenda yang terakhir, yaitu kapan sih metode penelitian kuantitatif itu bisa digunakan. Ada beberapa kriteria kapan kita bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ketika masalah yang merupakan titik tolak penelitian ini sudah jelas. Contohnya kita akan meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan motivasi karyawan ini berkurang. Jadi kita sudah jelas masalah yang dihadapi adalah kurangnya motivasi dari karyawan pada perusahaan X, misalnya seperti itu. Dan sampel penelitiannya pun sudah jelas. Sampel penelitiannya adalah karyawan-karyawan yang ada di perusahaan X itu sendiri. Ketika sudah jelas masalah dan sampelnya, kita bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, hasil penelitian metode penelitian kuantitatif ini sifatnya mengeneralisasi. Artinya bahwa walaupun kita menelitinya hanya sebatas sampel, tapi kesimpulannya itu bisa mewakili keseluruhan dari populasi itu sendiri. Kemudian kriteria yang ketiga, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis. Artinya bahwa ketika rekan-rekan hendak menguji suatu hipotesis penelitian, rekan-rekan bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif. Seperti dikatakan sebelumnya, salah satu yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah adanya hipotesis. Kemudian yang keempat, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ketika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka data yang digunakan adalah data yang akurat. Contohnya, misalkan saya ingin meneliti harga saham Indofood di masa pandemi. Nah, data yang saya dapatkan kan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan PT Indofood. Itu kan datanya sudah akurat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kriteria yang terakhir, ketika kita ingin menguji suatu keraguan tentang validitas, tentang pengetahuan, tentang teori, ataupun tentang suatu tindakan. Jadi ketika kita ragu-ragu nih, kok validitas akan suatu penelitian X ini kok meragukan sekali, kita bisa menguji atau menguji keraguan-raguan tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita melakukan diskusi melalui WhatsApp group yang telah kita susun terkait materi chapter 1 ini. Monggo silakan, nanti rekan-rekan saya beri kesempatan untuk diskusi, bertanya terkait materi tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.